Saudaraku Seiman, pernahkah kita merenung sejenak? Apa sebenarnya pondasi terkuat bagi agama kita? Jawabannya adalah ilmu. Tanpa ilmu, iman kita akan rapuh, mudah goyah oleh badai keraguan dan syubhat. Majelis ilmu, tempat kita duduk bersama mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, adalah ibarat taman surga yang diturunkan ke dunia. Hati yang kering disirami dengan petunjuk, jiwa yang gelisah ditenangkan dengan zikir. Akal yang bingung tercerahkan oleh wahyu. Inilah fondasi utama yang harus kita bangun kokoh sebelum mendirikan bangunan amal di atasnya. Tanpa fondasi ilmu yang benar, bagaimana mungkin kita bisa beribadah dengan benar? Bagaimana mungkin kita bisa yakin jalan yang kita tempuh diridhai oleh Allah? Majelis ilmu bukan sekadar tempat menambah wawasan. Ia adalah proses transformasi, sebuah bengkel perbaikan diri yang efektif. Banyak yang datang dengan hati keras, penuh cinta dunia, lalai akan akhirat, lalu pulang dengan hati melembut, menangis karena takut kepada Allah, dan bersemangat beramal saleh. Rasulullah SAW, teladan kita yang mulia, telah memberikan kabar gembira bagi para penuntut ilmu. Beliau bersabda, "Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Subhanallah. Renungkanlah kalimat ini sejenak. Setiap langkah yang kita ayunkan menuju majelis ilmu, setiap waktu yang kita luangkan untuk membaca buku agama, setiap usaha kita untuk memahami satu ayat, satu hadis, semua itu sedang dicatat oleh para malaikat, sebagai proses pembangunan jalan tol pribadi menuju surganya Allah. Ini bukan janji biasa, ini jaminan dari lisan manusia paling jujur. Seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, bahkan ikan-ikan di lautan, akan memohonkan ampunan bagi orang yang berilmu. Bayangkan saat kita duduk lelah mempelajari agama, jutaan makhluk sedang mendoakan kita. Keutamaan ini tidak untuk ahli ibadah tanpa ilmu. Ibadah tanpa ilmu bagaikan berjalan di malam gelap tanpa penerang, bisa jadi terasa lurus namun menuju jurang. Oleh karena itu, dahulukan ilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu membedakan sunnah dan bidah, mengajarkan cara syalat, mengajarkan puasa, mengajarkan zakat, mengajarkan haji. Setelah kita memahami pentingnya ilmu, maka pertanyaan selanjutnya adalah, ilmu apa yang harus kita prioritaskan setelah Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya, Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah Al-Quran yang berjalan, beliau menunjukkan aplikasi nyata setiap perintah dan larangan. Untuk mengamalkan Al-Quran, lihat bagaimana Rasulullah SAW menjalaninya. Mempelajari sirah ibarat membuka sebuah jendela besar yang memperlihatkan kehidupan manusia terbaik. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Kita belajar menjadi anak yang berbakti, suami yang penyayang dan adil, ayah yang penuh kasih, pemimpin yang bijaksana, panglima perang yang gagah berani, pedagang yang jujur, tetangga yang baik, dan hamba yang paling bertakwa kepada Allah. Mempelajari sirah menumbuhkan cinta kepada beliau. Tak kenal maka tak sayang. Kita harus mengenal beliau untuk mencintai beliau. Mempelajari detail kehidupan beliau, perjuangan beliau, pengorbanan beliau, dan kasih sayang beliau kepada umatnya. Lalu hati dipenuhi rasa cinta, rasa kagum, dan rasa rindu kepada beliau. Cinta ini menjadi bahan bakar untuk mengikuti sunnah, membela ajarannya, dan merindukan pertemuan di Telaga Al-Kautsar. Cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari kesempurnaan iman. Perjalanan agung manusia termulia ini, dimulai di kota Mekkah, pada tahun Gajah. Beliau lahir dalam keadaan yatim, ayahnya, Abdullah, telah wafat beberapa bulan sebelum kelahirannya. Ibunya, Aminah, melahirkannya dalam penjagaan kakeknya, Abdul Muttalib. Kelahiran beliau bukanlah kelahiran biasa. Sejarah mencatat peristiwa-peristiwa luar biasa. Cahaya yang memancar saat kelahirannya, padamnya api sesembahan kaum Majusi di Persia, hancurnya pasukan Gajah Abraha. Ini adalah penegasan dari Allah, bahwa bayi yang baru lahir ini akan mengubah wajah dunia. Muhammad kecil disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah. Kehidupan di pedesaan Bani Sa'ad menyehatkan beliau dan memurnikan bahasanya. Keberkahan menyertai mereka, kambing-kambing menjadi gemuk dan menghasilkan banyak susu di musim paceklik. Terjadi pembedahan dada oleh dua malaikat yang membersihkan hati beliau. Usia 6 tahun, Ibunda Aminah wafat. Beliau menjadi yatim piatu. Diasuh kakek, lalu kakek wafat, dan amanah berpindah ke Abu Talib yang sangat melindunginya. Semua ini mempersiapkan beliau, kuat, mandiri, penuh empati kepada yatim dan lemah, ditempa kesulitan sejak dini. Tarbiyah Allah menyiapkan jiwa agung untuk menyeru manusia ke jalan tauhid, setiap air mata menjadi bekal rahmat bagi seluruh alam.
Memasuki usia remaja, Muhammad SAW tumbuh menjadi seorang pemuda yang memiliki akhlak yang sangat terpuji. Berbeda dari pemuda Quraisy yang berfoya-foya dan tenggelam dalam kejahiliahan. Sejak muda, Allah menjaga beliau, tidak meminum khamr, tidak berjudi, apalagi menyembah berhala. Kejujuran, amanah, dan tutur kata yang lembut membuat beliau dihormati kawan maupun lawan. Beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Belajar mandiri sebagai penggembala kambing, pekerjaan sederhana namun penuh pelajaran kepemimpinan. Menggembala mengajarkan kesabaran, tanggung jawab, kewaspadaan, memastikan aman, cukup makan, dan tidak tersesat. Kelak memimpin manusia dari lembah kesesatan ke padang petunjuk. Beliau bersabda, tidak ada nabi yang tidak pernah menggembala kambing. Dewasa, reputasi Al-Amin makin tersebar. Khadijah binti Khuwailid tertarik akan kejujuran dan keahlian beliau. Ia mempercayakan barang ke Syam. Maisarah menyaksikan akhlak mulia, kejujuran, dan peristiwa istimewa. Keuntungan berlipat, Khadijah menawarkan diri, Muhammad SAW menerima. Khadijah pendukung utama dakwah dan orang pertama beriman. Dari pernikahan itu lahir anak Nabi SAW. Masyarakat di zaman beliau tidak seragam, dinamis dan kompleks, sama seperti kehidupan kita. Ada 3 golongan utama yang berinteraksi dengan dakwah Nabi. Mereka menerima tauhid, berkorban demi agama ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat, Muhajirin dan Ansyar, pilar dakwah. Iman berbeda-beda, ada yang sekoko gunung, ada yang naik turun. Mereka manusia biasa, cepat bertaubat. Golongan kedua, pelaku maksiat. Hukum Allah ditegakkan tanpa pandang bulu. Kisah wanita Bani Makhzum. Nabi Talam bersabda, demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan kupotong tangannya. Status muslim bukan kekebalan hukum, keadilan Islam untuk semua, pintu taubat selalu terbuka. Golongan ketiga, munafikin. Lahir tampak muslim, namun hati kufur. Pemimpin mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul, musuh dalam selimut. Mereka menyebar fitnah, melemahkan barisan. Al-Quran membongkar tipu daya mereka agar kaum mukminin waspada. Memahami sirah bukan proses instan, bukan selesai dalam 1-2 pertemuan. Ini perjalanan panjang yang ditempuh sabar, tekun, bertahap. Tiap fase kehidupan mengandung lautan hikmah. Sirah ibarat universitas, kesabaran di Mekkah, strategi membangun peradaban di Madinah, kepemimpinan militer, dan manajemen rumah tangga. Niatkan belajar sistematis dan berkelanjutan. Semoga Allah memudahkan langkah kita dan mengumpulkan kita bersama beliau di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin.